Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas bacaan yakni Democratic Values dari Jacques Thomason. Nilai-nilai demokratis merujuk pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang demokratis. Sejauh mana orang-orang dalam politas tertentu memiliki prinsip-prinsip dasar ini sangat penting bagi kualitas demokratis rezim politik. Pertama, rezim demokratis. Hampir secara definisi adalah rezim yang sah sebagaimana yang seharusnya berdasarkan pada persetujuan rakyat. Kedua, legitimasi sistem politik demokratis secara umum dianggap sebagai salah satu kondisi terpenting untuk kelayakan dan stabilitas sistem tersebut. Dalam sebuah esai seminar Lipset 1966 menjelaskan mengapa di 1930 negara-negara seperti Jerman, Austria, dan Spanyol jatuh cinta pada fasisme sedangkan negara-negara lain tidak. Dalam pandangannya, hal ini karena rezim demokrasi di negara-negara tersebut tidak sah. Oleh karena itu, ketika efektivitas pemerintahan ini jatuh pada tahun 1930, rezim-rezim ini kehilangan persediaan niat baik yang membantu rezim demokrasi lain yang sama tidak efektifnya untuk bertahan hidup di krisis ekonomi. Dalam bacaan ini terbagi menjadi 6 subbab. Pertama, dukungan bagi demokrasi. Argumen utama Fukuyama adalah demokrasi liberal yang tidak memiliki saingan ideologis yang serius setelah mengalahkan saingan ideologis utamanya, yakni fasisme dan komunisme. Pada dunia dewasa ini, tidak lagi terbagi antara orang-orang yang mendukung dan yang menentang demokrasi. Mayoritas mendukung demokrasi, dan perbedaan utama sekarang adalah apakah orang mendukung demokrasi untuk alasan instrumental atau intrinsik. Demokrasi pasca industri pendukung intrinsik merupakan mayoritas dari mereka yang mendukung demokrasi. Di negara-negara bekas komunis timur dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan jumlah besar dukungan publik secara terang-terangan terhadap demokrasi. Tapi pendukung intrinsik hanya membentuk sebagian kecil dari mereka. Mayoritas mendukung demokrasi untuk alasan instrumental. Motif instrumental ini tidak mencerminkan nilai tinggi demokrasi. Mereka mencerminkan dukungan bagi demokrasi sejauh yang diduga berhubungan dengan kemakmuran dan ketertiban. Dukungan semacam ini dapat cepat hilang jika pengalaman masyarakat di bawah demokrasi mengecewakan. 2. Demokrasi. Apa artinya? Dalam survei barometer regional yang diadakan sekitar awal milenium, yang hasil pengkajian tersebut sudah pasti bahwa orang-orang di seluruh dunia menghubungkan demokrasi terutama dengan kebebasan, diikuti pada jarak jauh oleh aspek yang lebih prosedural dari demokrasi seperti government by the people atau pemilihan umum. Kebebasan jelas sejauh ini adalah nilai yang paling penting orang bergabung dalam demokrasi. Kesetaraan dan solidaritas kurang sering disebutkan. Selain itu, PBB juga telah membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia, dimulai dengan pernyataan seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. 3. Dua konsepsi demokrasi. Kebebasan dan persamaan hak telah dianggap sebagai nilai-nilai fundamental demokrasi.
Tapi ini bukan untuk mengatakan bahwa mereka mudah bepergian bersama. Dilema klasik dalam teori demokratis adalah semakin kebebasan, semakin kurang kesetaraan, dan semakin kesetaraan, semakin kurang kebebasan. Demokrasi dapat dianggap sebagai kompromi sejarah antara dua prinsip yang berbeda. Yang pertama adalah prinsip kedaulatan populer, di mana kekuasaan berdaulat digunakan oleh atau dalam nama rakyat. Prinsip kedua, dan setidaknya sebagai prinsip penting, adalah bahwa kebebasan warga negara harus dilindungi terhadap kekuasaan negara. Dalam tipe sosialis, negara terutama bertanggung jawab dan solidaritas tinggi. Berbeda dengan model libertarian, model liberal Rawls 1996 yang mengatakan bahwa menerima peran negara untuk memajukan kesetaraan peluang, tetapi peran pemerintah lebih dibatasi daripada model sosialis. Thomason berpendapat bahwa sejauh mana orang menghargai yang satu daripada asas lain dapat dinilai dengan mengukur sikap mereka terhadap sejumlah pasangan konsep, seperti pemerintah kecil versus pemerintah besar, pluralisme versus kepentingan umum, dan instrumen versus pandangan perkembangan partisipasi. 4. Kebebasan. Menurut teori kolektivis, warga negara bebas adalah warga yang ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, yang aktif berpartisipasi dalam politik. Rousseau mewakili gagasan demokrasi dalam bentuk yang paling ekstrim. Dalam pandangannya, kebebasan dan partisipasi dalam proses legislatif adalah hal yang sama. Kebebasan ditafsirkan sebagai kebebasan dari pembatasan oleh umat manusia lainnya, terutama oleh negara atau pemerintah. Kemudian dengan adanya toleransi politik, menyiratkan kesediaan untuk menghormati hak-hak sipil dari individu-individu yang memiliki gagasan atau sudut pandang yang ditentang seseorang. 5. Kesetaraan. Prinsip kesetaraan dapat ditafsirkan baik sebagai politik atau egalitas sosial. Tidak ada ketegangan bawaan antara kesetaraan politik dan kebebasan. Menurut Holden, interpretasi individualis terhadap tuntutan demokrasi bahwa setelah disadari, rakyat harus membuat keputusan politik, maka semua individu pendukung harus memiliki kesetaraan. Peran kuat negara cocok dalam teori demokrasi kolektif. Negara adalah perwujudan kedaulatan populer, oleh karena itu, peran negara untuk mengarahkan pembangunan masyarakat dan untuk mengurus kesejahteraan masyarakat. 6. Dua konsepsi demokrasi. Kebebasan dan kesetaraan mewakili dua pemahaman politik dan filosofi demokrasi yang berbeda dan koheren. Selain penekanan yang berbeda pada kebebasan dan kesetaraan, konsep-konsep berbeda ini tercermin dalam pandangan yang berbeda tentang peran negara. Untuk penghargaan yang berbeda, pluralisme versus kepentingan umum, dan interpretasi yang berbeda arti dengan partisipasi politik dalam demokrasi. Thomason 1995 memperlihatkan bahwa sikap orang-orang terhadap aspek-aspek demokrasi yang berbeda ini memang membentuk pola yang koheren, konsisten dengan dua konsep demokrasi, yakni jenis demokrasi libertarian sangat didukung di Amerika Serikat. Di Eropa, orang cenderung melimpahkan lebih banyak tanggung jawab kepada negara. Sedangkan di negara-negara bekas komunis di Eropa Tengah dan Timur, orang-orang masih cenderung mendukung jenis demokrasi sosialis. Kesimpulan dari bacaan ini yakni
Demokrasi dipandang sebagai bentuk pemerintahan superior oleh mayoritas masyarakat di negara-negara di seluruh dunia. Fukuyama tampaknya benar, tidak ada ideologi saingan serius terhadap demokrasi di dunia demokrasi mapan. Masyarakat berdedikasi pada demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Berbeda dengan tahun 1930, tidak ada indikasi bahwa orang akan dengan mudah dirayu oleh ideologi totaliter. Hal ini juga menyeratkan bahwa pemerintahan, bahkan disahkan oleh sebagian besar rakyat, akan menghormati hak-hak sipil dan setiap warga negara. Ada cukup bukti empiris untuk menunjukkan bahwa respek terhadap hak-hak ini tidak tertanam dalam kebanyakan benak orang. Oleh karena itu, mungkin tidak ada banyak penyangga terhadap gerakan politik atau pemerintah menyangkal hak-hak sipil tertentu kepada kelompok-kelompok tertentu. Dalam pengertian itu, demokrasi belum tentu merupakan wali sempurna atas sikap merendahkan. Dari bacaan tersebut, saya ingin sedikit menambahkan mengenai pembahasan materi kita pada minggu kali ini, yakni mengenai pembentukan sikap dan perilaku politik. Secara sederhana, sikap dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk reaksi dari suatu perasaan. Hal ini terkait bagaimana sikap seseorang tersebut merespon dalam bentuk mendukung atau menolak dari objek tertentu. Saya kutip dari buku Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya yang ditulis oleh Saifuddin Aswar. Secara harfiah, sikap dipandang sebagai kesiapan raga yang dapat diamati. Dalam pandangan Sastroatmojo, sikap politik akan memunculkan perilaku politik. Sebab itu merupakan sebuah bentuk reaksi dari objek tertentu yang bersifat politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting bagi dirinya, media massa, partai politik, dan faktor emosional. Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai lingkungan, sedangkan internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam memilih. Dalam banyak kasus, proses pembentukan perilaku individu ini terkait dengan nilai-nilai politik yang diyakini oleh individu melalui proses sosialisasi. Nilai-nilai politik yang muncul karena seseorang mengalami suatu peristiwa politik yang luar biasa, sehingga berdampak pada perubahan preferensi politik mereka. Pemirsa, dukungan politik keluarga Gus Dur dan Gus Durian seakan menunjukkan suara NU 1 dalam Pilpres 2019. Namun justru perbedaan itu datang dari dalam keluarga Gus Dur itu sendiri. Keluarga Gus Dur tak bulat dukung calon presiden. Dinamika politik di masa kampanye Pilpres 2019 terus bergolak. Para capres terus berebut dukungan dan simpati dari pemilik suara. Adalah keluarga Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid,
atau yang akrab disapa Gus Dur, yang senantiasa dilirik semua calon presiden yang akan bertarung. Gus Dur dianggap figur yang memiliki pengaruh dan pengikut fanatik yang disebut Gus Durian. Mengapa kemudian keluarga Gus Dur dan para Gus Durian ini menjadi begitu penting dalam pesta demokrasi? Nanti dukungan dari keluarga Gus Dur itu terutama kalau saya melihat arah kampanye dari Pak Jokowi itu untuk resource, untuk sumber daya, terutama bagi kampanye di media ya. Ini sangat-sangat seksi sekali dan bisa dikapitalisasi menjadi pengaruh yang cukup besar untuk mempengaruhi pilihan dari para jamiah NU itu. Teka-teki pilihan politik keluarga Gus Dur dan Gus Durian terjawab. Putri kedua Gus Dur, Yeni Wahid, atas nama keluarga dan Gus Durian akhirnya menyatakan sikap politik dan dukungan dalam Pilpres 2019. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor 1. Bismillah. Bismillah, Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia. Jakarta, 26 September 2018, Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, atas nama seluruh barisan kader Gus Dur. Allahumma fiq lak tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas, apakah dukungan keluarga Gus Dur dan para Gus Durian ini menunjukkan NU solid mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019? Dalam pengalaman sejarahnya memang kalau dibilang solid itu NU tidak juga ya. Artinya tetap ada dinamika. Jangankan di level pusat, jangankan di level nasional. Di Jawa Timur sendiri pun kemarin sama-sama calonnya dari NU. Artinya kan tidak berarti kemudian ketika ada satu dukungan ke salah satu kandidat lantas kemudian yang lain mengikuti, tidak seperti itu. Pengalaman 2014 pun demikian. Pak Prabowo seingat saya sedari lama dalam beberapa bulan sebelum ada kampanye itu beliau sangat intensif untuk mobile dari roadshow ya, dari satu daerah ke daerah yang lain. Memang di sini terutama lumbung suaranya kan di Jawa. Di Jawa itu kalau kultur NU khususnya ya itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara Jawa Barat arahnya lebih ke Islam konservatif ya, Islam menengah ke atas, perkotaan. Nah itu, saya kira seperti itu. Perbedaan sikap juga ditunjukkan dalam keluarga Gus Dur itu sendiri. Adik bungsu Yeni, Inaya Wulandari Wahid, di media sosialnya menyebutkan jika Gus Durian adalah gerakan kultural yang netral dalam sikap politik. Ada fakta yang tidak bisa dibantah bahwa pengagum Gus Dur, pengikut Gus Dur itu memang masih cukup signifikan. Tetapi apakah seluruh pengikut Gus Dur akan menjadikan pilihan pada pilihan yang sama? Tidak ada jaminan. Bahkan di keluarga Gus Dur saja berbeda sikap antara Alisa Wahid, kemudian Yeni Wahid dengan Inaya itu mereka seringkali berbeda dan Gus Dur menghargai perbedaan itu. Yeni Wahid bukan representasi dari seluruh Gus Durian, tapi Yeni Wahid diberikan semacam amanah oleh keluarga untuk mengelola Gus Durian yang punya hasrat politik atau punya kepentingan politik, sehingga ada kanal di situ. Jadi Yeni Wahid adalah kanal politiknya Gus Durian. Tetapi apakah Gus Durian itu satu warna dengan Yeni Wahid? Seluruhnya tidak satu warna. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam sikap politik dan itu juga ditunjukkan oleh kakak beradik antara Alisa dengan Yeni Wahid. Suara Nahdien masih mungkin untuk diperebutkan. Tinggal bagaimana tim kampanye bisa mengolah isu yang mampu menarik suara. Ya, saya kira pertarungannya tidak lantas kemudian sudah selesai ya. Jadi yang justru saya amati ini pasangan kandidat Pak Prabowo dan Pak Sandiaga ini
lebih mengidentifikasi dirinya secara lebih berbeda dan menciptakan ritmenya sendiri. Karena selama ini secara sekilas kok saya mengamati rasa-rasanya justru terbawa dengan ritmenya Pak Jokowi. Gitu. Nah, jadi kalaupun Pak Jokowi melakukan pendekatan ke level elit, harusnya Pak Prabowo menurut saya ya itu pendekatannya berbeda. Gitu ya. Level bawah ya, level lokal itu. Memang ini energinya sangat besar. Tentu saja harus ada pembagian kerja yang sifatnya itu proporsional ya dengan pasangan maupun tim sukses. Tim TV One mengabarkan.